Lu maksain diri cuma sebatas gengsi, beli arwana merah dengan harga 1 miliar tapi cuma gengsi doang. Jangan ikut standar orang lain lah gitu ya. Itu dia. Arwana itu kan banyak yang tanning. Ada yang ngomong juga katanya kalau di tanning itu berarti nyiksa ikan dan itu gosong sebetulnya. Gimana? Ya, itu ada benernya juga. Guys, dalam rangka menuju 10M subscribers The Hakim Channel, ada arwana super red 45 cm loh mau dibagiin. Mau. Makanya subscribe The Hakim Channelnya ya. Ditambah lagi follow IG 88 Red Gallery. Semakin cepat 10M subscribers The Hakim Channel, semakin cepat pula SR-nya berenang di akuarium kamu. Assalamualaikum guys, gue lagi ada di RDC Red Dragon Cianjur, gue mau Cirebon. Red Dragon Cianjur bersama dengan Kang Ronald. Ayo follow IG-nya Ron Suka 88 atau RDC Arwana ya. Oke, udah lama nggak kesini. Terakhir tahun lalu. Tahun lalu ya, pas lagi Grandong ya. Oh, iya benar. Tahun berarti pas. Dan ini juga makin keren dan gue tuh kalau kesini tuh paling suka spot ini karena kalau menyatukan arwana itu kan biasanya tuh single tank ya. Ini tuh di komteng gini dan bisa aman. Kan di tempat aku juga ada tuh yang akuarium Indonesia gagal. Udah nggak apa-apa lah. Tapi kan di Super Mega Tank bisa berhasil. Ya, dengan ikan-ikan lainnya juga. Oke, nih kita akan bahas tentang arwana yang mungkin beberapa agak takut untuk menanyakan karena ini arwana itu ada hubungannya dengan selera. Betul. Ada hubungannya juga dengan ini adalah Treasure of Indonesia. Treasure of Indonesia. Harta karunnya Indonesia. Gitu. Ini ikan asli Indonesia. Nah, gue mau nanya dulu. Ada yang nyebutin arwana itu ikan purba, betul? Oh ya betul. Karena arwana ini memang secara sejarahnya memang udah ikan katanya sih jutaan tahun yang lalu, dan memang ini ikan kalau dilihat beda dengan ikan-ikan pada umumnya. Kesatu dari sisik arwana itu sangat besar, sampai ikan air tawar yang sebesar arapaima pun sisiknya kecil kan. Oh iya benar. Nah, untuk arwana tuh untuk ikan yang sebesar ini ukuran 60 cm. Sisik arwana itu sisiknya sebesar telapak tangan orang dewasa. Oh iya. Bisa segini nanti sisiknya. Mungkin yang di suk engpang yang besar pas sisik copot bisa gede banget. Yang 40 tahun itu bener-bener. Ya, jadi konon katanya dengan sisiknya yang besar itu ikan satu-satunya yang air tawar yang besar. Oke. Ada faktor satu itu, dan kedua biasa kan ikan adanya sirip tuh. Sirip sampai arapaima itu kan sirip ya. Jadi dia siripnya halus, tidak bertulang. Dan ikan ini ternyata dayungnya itu, siripnya itu tidak seperti sirip ikan biasa. Bertulang. Dia bertulang. Jadi katanya itu dulu tuh bisa jalan di darat, bener? Nah, dulu konon katanya mitosnya sih kenapa dia ada tulang, karena dulunya itu dia hewan purba yang hidupnya di darat. Akhirnya ada suatu banjir besar, akhirnya dipaksa untuk berenang. Makanya yang tangan menjadi dayung. Makanya dayungnya itu kalau ikan pada umumnya kalau dipegang tuh lembut kepek gitu doang. Tapi kalau arwana tuh bertulang. Ya, benar. Dan di bagian mulutnya juga dia tiba-tiba ada sumut, Kang. Ada sumutnya 2, dan di dalam itu disebutnya ikan ini disebutnya juga bonitang fish. Ada lidahnya. Disebutnya lidah bertulang karena kan bonitang. Jadi tidurnya ada tulangnya. Jadi ketika kita lihat arwana dia tuh lidahnya itu keras kayak tulang. Iya. Iya, ikan lain nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ya itu karena faktor-faktor keanehan itu yang nggak seperti ikan pada biasanya, banyak yang menyimpulkan kalau ini ikan purba. Oke, terjawab ya kenapa arwana disebut ikan purba. Ada yang nyebut juga katanya arwana itu ikan hoki. Katanya kalau pelihara itu akan banyak keberuntungan katanya. Itu sih kepercayaan sih. Cuman kalau saya sih percaya aja. Percaya karena ketika kita punya kalau emang kita hobi kita beli ikan,
Dulu juga saya mulai kan pas lagi 10 tahun lalu, awalnya penghobi, mulai dari 1 ekor ikan. Ketika tiap pulang kantor itu bawaannya rileks lihat ikan. Emang pernah ngantor? Pernah dulu saya kantor. Ngantor? Kantor ya, pergi pagi pulang sore, terus sore free time ya kita pelihara ikan gitu. Terus hokinya sebelah mana? Jadi setiap kita pulang tuh jadi rileks karena ada hiburan. Jadi ketika kita rileks, kita menikmati ini, kita ya itu jadi di sana lah hoki masuk. Nah, tapi itu tuh hoki-hokian tuh bisa arwana hoki, ikan hoki, ikan koi hoki, yang apa penting hoki. refreshing, kita enjoy yang hobi kita. Itu intinya sih karena pelihara sesuatu kita jadi senang, atau punya hobi sesuatu, mood kita bagus, relax, akhirnya kerjaan jadi bagus. Itu. Karena emang barang hobi kan, hobi itu hiburan. Tapi kalau misal gara-gara pelihara ikan arwana gue akan menjadi gini, enggak. Jadi jangan harapnya kita pelihara ikan arwana 1 tiba-tiba bisnis kita besok maju gitu, enggak. Tapi kita harapnya dengan adanya ikan arwana, otak kita bakal lebih santai, lebih bisa menikmati, akhirnya pekerjaan pun jadi lebih bagus gitu. Oh gitu. Arwana kenapa harus satu dalam satu akuarium? Ya ini mah karena arwana itu kan dia sifatnya teritorial. Jadi dari satu di alamnya pun. Ya, jadi dia pasti ada teritori yang ini tuh dia jagoannya di sini gitu. Jadi dia pasti kalau digabungnya lebih dari satu itu berantem. Nah, gitu. Jadi kebanyakan orang piaranya satu-satu. Tapi kalau di kayak kejadian di belakang ini kan banyak nih kan. Kita bisa digabung asal lebih dari 5-6 ekor itu bisa digabung. Oke. Dan kembali lagi guys, karena ini binatang makhluk hidup, ada hubungannya dengan karakter. Betul. Ya kan? Karakternya ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Ya kalau lu masukin walaupun 17 orang tapi 17-17-nya preman yang berantem. Ya. 3 orang pun tapi 3-3-nya baik-baik, pemalu, sopan, ya aman gitu ya. Trik-triknya yang emang kita mesti coba dulu. Terus setiap ada yang ini kayaknya satu hari berantemnya rusak banget nih, kita mesti pindahin, mesti coba lagi yang lain. Jadi intinya itu yang emang perlu trial errornya gitu. Dan kalau kita udah lama di arwana, kita ngerti kira-kira ini berantemnya nggak bakal bisa lebih dari 3 hari, pasti mati kan. Di sini selama 3 hari ya kita keluarin nih jagoannya. Kalau kita masukin ikan lain supaya karena ada yang alfanya ya. Ya, jadi setiap satu grup ini pasti ada alfa yang kerjaannya tuh ngebully ikan lain. Nah itu tuh yang di Super Mega Tank itu ada yang si arwana yang umur 20 tahun itu tuh hajar semua terus. Yang dihajar-hajar dipindahin ke kolam tengah aman. Iya. Yang lainnya aman. Betul. Jadi dia emang kalau sifatnya alfa dia menghajar semuanya. Nah makanya kalau kita kompleks semakin banyak ikannya semakin aman karena yang dihajar itu makin banyak. Jadi kesempatan buat satu babak belurnya itu jarang fatal akibatnya, kecuali kalau nanti tiba-tiba ada 2 alfa. Nggak mau ngalah nih di satu daerah, dia nggak mau ngalah, ajar terus berantemnya sih itu terus, berarti salah satu kita mesti keluarin, kalau nggak ya nanti fatal akibatnya. Fatalnya itu bisa sampai mati. Jadi mereka berantem sampai mati kan. Yang diserang apanya? Biasa sih sampai luka, sampai sirip, dayung, terus bisa pipi dan sisiknya juga copot. Gila. Iya. Pakai giginya gitu ya? Iya. Dan ketika arwana itu sudah terluka, ada darah, itu men-trigger yang lain supaya menyerang. Jadi itu yang biasa bikin itu ikan udah stres, dibully, malah dikeroyok, akhirnya nggak lama umurnya. Oke. Jadi kalau mencoba konten harus cari dulu preman yang mana, outin yang itu. Dan tips kedua, kalau ada satu yang luka, sebisa mungkin dipisahin dulu. Jangan sampai ini masih kuat, dia bakal kuat kok terus-terusan. Gitu. Kalau kita ada tempat, kita pisahin dulu. Alfanya diambil, akan ada alfa baru nggak pemilihan ketua RT? Ada, pasti selalu. Cuman kan belum tentu seagresif alfa yang Oke. Nah, pas di aviari gue tuh masukin ada 5 ekor super red kecil. Itu juga kelihatan sih langsung ada satu spot. Tapi sekarang pas berjalannya waktu mereka bersatu. Bisa karena udah ngerasa udah ngerti daerah masing-masing. Paling mereka bersatu pas masih mau makan. Nah, ntar karena aku rencana mau masukin arwana baru. Iya. Bahaya ya? Itu ukuran berapa? Kalau bisa jangan lebih kecil. Ukurannya kalau nggak lebih gede, lebih sama lah. Oke. Sama masukinnya biasa kita ada waktunya juga. Jadi biasa masukin itu arwana pas kondisi ikan di kolam tuh pada stres. Antara kita habis kuras airnya, atau antara kita baru mungkin ganti air, atau kalau emang kita lagi nggak ganti air,
jangan pas kondisi ikan lapar. Jadi kita masukin ketika dia udah kenyang banget. Oke. Karena aviari nggak mungkin kita kuras Jadi habis-habisan. paling nggak kalau emang kita nggak bisa bikin ikan di sananya kondisi stres, ya kita bikin ikannya paling nggak lapar. Oke, aviari itu kan ada burung gitu, suka gitu. Kadang-kadang arwana gitu ceplok, itu bisa ya? Ada sejarah nggak arwana makan burung? Burung sih nggak pernah denger sih makan burung. Cuman kayaknya bisa aja kalau arwana udah besar, Kang, tergantung burungnya sebesar apa. Makanya bagusnya kayak di aviari gue dari kecil aja ya, supaya dia nggak kaget ngeliat burung-burung ya. Oke, nah pertanyaan yang paling utama gue mau nanya adalah arwana itu kan ada yang memelihara, mempertahankan apa namanya keasliannya, seperti Om Suk Engpan. Aku juga di rumah juga rata-rata asli, tapi kalau misal mau tanning itu pakai matahari ternyata lumayan merah juga. Tapi tidak semerah yang ikan-ikan kontes. Kalau ini mah merah alami lah ya. Iya, ini alami. Ini yang belum diprogres lah. Nah, kita tanning, belum kita grooming ya. Boleh nggak gue nanya? Boleh. Arwana itu kan banyak yang tanning, sampai merah ngeblok gitu. Kembali lagi itu ke selera. Betul. Tapi ada yang ngomong juga katanya kalau di tanning itu berarti nyiksa ikan karena dipaksa untuk merah, kemudian dikasih cahaya lampu tanda kutip berlebihan, kemudian nanti matanya juga katanya bisa silau dan bisa buta, dan itu gosong sebetulnya. Gimana? Ya, itu ada benernya juga kalau tanningnya salah. Tanning salah tuh gimana? Jadi kan tanning itu sebenarnya kita memforsir ikan supaya tujuannya memaksimalkan potensi ikan yang ada, yang warnanya setengah-setengah, jadi maksimal potensi warna segimana sih. Dan untuk mencapai potensi warna ikan maksimal itu nomor satu aturannya itu ikannya masih nyaman dulu. Tanda ikan nyaman tuh? Ya makannya normal, berenangnya nggak parkir, nggak berontak, itu baru bisa. Nggak parkir? Iya, kalau ikannya nggak nyaman, kita tanning gimana 10 lampu pun ikan nggak bakal merah kok. Emang iya? Iya. Yang ada ikan walaupun dikasih lampu, nggak bisa. tapi dia kondisinya nggak nyaman. Dia nggak makan aja seminggu, dia nggak makan, kita tanning terus nih, kita hajar pakai lampu nih. Yang katanya di tanning bisa merah pasti. Kalau ikannya nggak nyaman itu nggak bisa. Jadi intinya tanning iya menyiksa kalau caranya salah. Nah, buat tahu caranya salah atau enggak ya tergantung metode tanning kita. Ada yang percaya tanningnya saya langsung 6 lampu, saya percaya tanningnya dari atas, saya percaya lampu kuning, lampu biru, airnya mesti didinginin, banyak teori lah. Pokoknya intinya yang nggak bisa membohongi itu ikannya nyaman nggak. Kalau ikannya nggak nyaman itu percuma kita mau tanning gimana pun itu nggak bakal naik warnanya. Jadi kalau ada yang bilang tanning menyiksa, betul kalau memang kita nggak lihat kondisi ikan pas kita melakukan tanning, itu bisa menyiksa. Tapi kalau misalnya kita lihat ikannya udah merah, bagus, itu saya jamin itu pasti ikannya nyaman. Karena tanpa ikannya convert nyaman itu warna nggak bakal naik. Kita kalau modal lampu tanning aja ikannya nggak makan nih 2 minggu, gimana bisa merah? Nggak bakal merah ikan. Dianya nggak happy juga. Iya, nggak bakal merah. Nggak respon dengan pancingan dari luar. Iya, jadi mata bisa jadi buta. bukan sekedar kasih lampu ikan lampu tiba-tiba merah, nggak segampang itu. Kalau udah segampang itu mungkin nggak ada ikan ratusan puluhan juta pun nggak ada. Iya. Gitu. Matanya bisa buta nggak? Nggak sih kalau buta. Tapi kan silau banget. Saya selama tanning ikan mungkin udah hampir berapa ya, 10 tahun ya. Nggak pernah sih sekalipun buta. Dan mungkin bisa cek-cek ke teman-teman lain yang tanning ada yang pernah sampai buta nggak itu. Tapi ikan tuh ada yang buta nggak sih? Maksudnya bukan gara-gara tanning. Ikan tuh ada yang buta nggak? Cacat? Ada, dari kecil ada yang buta. Gini? Ada yang cacat. Enggak, dari kecil memang dia matanya udah ada yang cuman katarak gitu. Ada yang karena penyakit dia jamur, akhirnya lama-lama matanya kena, akhirnya jadi buta, berenangnya jadi miring, bisa kelihatan gitu. Tapi nggak pernah saya dengar sekalipun ikan di training jadi buta. Itu kejadian aslinya. Kalau dengar-dengar dari yang nakut-nakutin dia sering. Cuma saya selama ini udah nge-training ikan ratusan ekor sih nggak pernah ada yang sampai buta. Tapi ngomongin tentang tadi training antara happy dan nggak happy, kalau kita ibaratin mengenai kita misal masukin anak kita ke kursus, kursus piano, dianya kita mau nggak happy, kita kasih piano paling mahal, guru paling mahal, kalau dianya ngambek sampai nggak mau makan tiap hari, badannya kurus, kesiksa, gimana mau bisa jago main pianonya? Nggak bisa. Jadi kita mesti bikin kondisi di mana ya kursus mesti, lessonnya mesti, disiplinnya mesti, tapi orang itunya masih bener-bener memang dia happy, convert sama emang apa yang udah kita treatment gitu. Seperti itu. Ya, kalau misalkan dibilang, oh kamu kirim anak kamu ke karate, nyiksa loh. Tergantung anaknya. Kalau anaknya nggak mau, dia nangis tiap pulang, dia nggak mau, dia nggak bakal jago juga kan? Yang ada kita nyiksa beneran karena kita dia nggak mau kita paksain nih, itu menyiksa. Iya, anaknya pengen senam ritmik dimasukin kungfu. Iya. Iya kan istilahnya gitu. Kalau misalnya dianya emang
kita mau anak kita jago main kungfu gimana ya, kita pinter-pinter lah kita ngoloknya kalau bahasa Sunda ya. Bikin dia nyaman, bikin dia Ya, happy. ini nanti dia akhirnya ya kita mau kita kirim suhu yang paling bagus, pedang Oke. yang paling mahal, ya dia bakal bisa. Itu nggak bakal nyiksa tadi ya. Nah kalau ikan happy itu ya itu salah satunya gerak, Satu aktif, makan lancar. satu aktif, kedua makan pun lancar. Itu indikatornya. Jadi terus dari badan pun kelihatan dia nggak kurus. Oke. Gitu. Ini banyak kan, tapi kok nggak di training? Bisa nggak sih training kita dalam partai besar barengan? Bisa aja sih, bisa aja. Cuman nggak bakal semaksimal kalau sendiri. Karena kalau partai besar itu kita nggak bisa konsisten dalam hal kesatu pemberian makan nggak mungkin konsisten. Karena ada yang dominan, ada yang enggak. Kedua, dia nggak mungkin setenang kalau sendiri. Pasti dia kan di sini lebih worry karena lebih kalau ikan rame-rame dia lebih memfokuskan untuk survival. Karena di situ banyak saingan lah. Yang penting dia makannya banyak, bisa hidup, itu fokus mereka. Ketika kita satu-satu kan, mereka udah ngerasa comfort, nyaman, gak ada pengganggu. Di sana dia bisa naik progres warna. Jadi yang paling potensi dia jadi paling cantik. Sering kita ambil ikan dari kolam, nggak ada warna sama sekali. Cuman kita lihat potensinya ada, sudah satu-satu di grooming jadi bagus. Gitu. Potensi itu dari mana? Dari karakter warna sisik, badan gitu. Karena kalau untuk kontes, ngomongin kontes quality itu kita lihat dari nggak mungkin lepas dari anatomi dan warna gitu. Oke. Ya. Kenapa kontes itu semuanya harus hasil training sih, nggak ada kontes arwana asli gitu? Karena satu kita nggak pernah tahu juga kalau sebenarnya arwana asli itu pernah di training atau enggak. Mungkinnya training tapi gagal terus dia bilang arwana asli gimana? Satu itu. Kedua ya kita normalnya arwana super red kita ngelihat, atau kalau menurut saya dan orang-orang awam pasti orang bakal melihat sesuatu yang wah, yang indah itu kalau yang memang warnanya merah. Tapi kembali itu selera. Itu kembali selera. Nah, cuman kenyataannya ketika orang awam melihat ada ikan yang nggak merah dan merah, bakal lebih menarik yang merah, Kang. Itu kenyataan. Itu nggak bisa dipungkiri. Kan karena itu Dan lebih mahal. Hah? Lebih mahal ya yang merah. Ya lebih mahal pasti. Karena ada usaha di dalamnya gitu. Ada usaha dan terbukti istilahnya ikannya. Jadi ketika ikan sudah merah itu, kata kembali lagi, bukan sekedar oh ini ikan di training aja udah jadi, itu nggak segampang itu. Jadi untuk ikan supaya merah, mulus, besar, itu kita masih punya ikan yang genetiknya bagus. Kita masih bisa mau bikin dia nyaman. Program kita masih benar, baru dia bisa merah. Dan mempertahankan merahnya pun di-maintain. Di-maintain. Dan ini nggak menyiksa ikan. Kalau menyiksa ikan nggak bakal bisa merah, saya jamin. Oke. Ikan arwana nggak bakal merah. Paling mahal jual ikan arwana dari Super Red Cianjur. Yang merah Rekor. ya. Kalau merah mungkin di angka sekitar 700-an. Juta. Iya. Kalau yang merah udah gede Grand Champion. Tapi yang Tapi masih banyak lebih mahal kok. yang apa? Ada yang kumpai-kumpai. Yang kumpai ya, sampai ada 1, juga, ada juga sekarang kan kumpainya udah lebih bagus lagi. berapa kumpai? Ada yang 1,5 gitu. M. Iya, ada kalau kumpai biasa mungkin di bawah 1, cuman udah di atas 500 gitu. Itu karena keunikannya bukan kemerahan ya. Tapi kembali itu mengenai itu dunia hobi itu tidak ada yang pasti dan semuanya kembali ke selera. Betul. Kita menghargai teman-teman yang suka ikan arwana yang merah ngeblok, ada yang suka merah tapi ada ring-ringnya, ada juga yang suka dengan keasliannya. Betul. Itu kembali ke selera. Yang penting kita tidak menyiksa ikan. Iya betul. Ngapain buat yang training juga tolong ya perhatikan ikannya, jangan sampai ikan kesiksa kita paksa training terus gitu. Nah itu baru betul saya setuju itu menyiksa ikan. Oke, jadi intinya sih kalau kita pelihara hewan, cinta jangan lihat harga, cinta tanpa alasan karena gue suka aja. Betul. Ada yang ikannya menyon warnanya gini, tapi gue suka cinta ya udah, gitu kan? Ya betul, daripada lu maksain diri cuma sebatas gengsi beli arwana merah dengan harga 1 miliar tapi cuma gengsi doang. Jangan ikut standar orang lain lah gitu ya. Itu dia. Kayak kita banyak yang beli ikan arwana, beli dia pemula nih, beli ikan murah misalkan harga biasa ya 3-4 juta gitu mulai. Dia senang awalnya, tapi sudah jalan ke kontes dia ngerasa ikan dia jadi jelek kan, jadi buat apa tujuannya gitu kan. Iya. Mendingan ya kita syukurin aja yang kita punya, karena itu yang terbagus. Gimana juga yang kita punya itu yang terbagus kan. Iya. Yaudah, pokoknya kalau gue tuh kalau ketemu orang harus gali ilmu sebanyak-banyaknya supaya bisa jadi ilmu kita semuanya. Karena salah satu syarat untuk bertanggung jawab memelihara makhluk lain adalah harus tahu ilmunya. Hari ini kita dapat ilmu arwana dari RDC, Red Dragon Cianjur. Ron suka 88 dan juga Super Red RDC Arwana. Ya, Oke, thank you ya. Thank you ya. Oke guys, singkat padat jelas. Bye bye. Assalamualaikum.